Bentar, di sini kan ada masalah. Nanti kita review dikit. Tadi recordingnya ada ketinggalan, maaf ya. Oke, target ini jadi penting ya. Jadi jangan menyepelekan target, karena target itu merupakan hal yang akan membuat kamu selalu termotivasi. Oke, dan target itu sekali lagi harus benar-benar memiliki bentuk fisik maupun jumlah atau nominal. Oke, setelah kita memulai dengan hal yang kecil, ya kan, setelah kita mengatur goal, ya kan, selanjutnya apa yang kita harus lakukan adalah tetap konsisten, ya. Tetap konsisten ini, nah ini hal yang menurut saya mungkin ujiannya paling berat, ya. Paling berat di sini karena dengan sistem konsisten ini kalian benar-benar diuji seberapa totalitas kalian untuk menjalankan usaha ini, ya. Seberapa besar nih pengorbanan yang bakal kalian lakukan untuk bisa meraih goal kalian. Kalau misalnya kalian pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya uang 10 juta per bulan, tapi kalian ogah-ogahan kerjanya, kalian malas-malesan, jangan pernah berharap hal itu menjadi sebuah kenyataan. Karena walaupun diberikan fasilitas yang lengkap, kalian tetap tidak akan menghasilkan target kalian tersebut. Kenapa? Karena kalian tidak konsisten. Nah, di sini konsistensi memegang kunci paling utama dari seluruh target sukses. Dari setiap orang yang sukses itu, kunci yang paling utama yang mereka tetap gunakan sampai saat ini adalah konsisten. Kita ambil contoh kayak begini. Siapa yang nggak tahu Alibaba ya? Oke, Jack Ma tetap konsisten. Walaupun 3 tahun pertama Alibaba itu tidak ada profit, malah rugi, ya kan? Tapi dia tetap konsisten, dia yakin dengan pilihan dia, ya kan? Nah, kita lihat lagi yang lain, misalkan siapa lagi nih, misalkan si Steve Jobs, ya kan? Yang punya Apple ya, dia konsisten nih, walaupun produknya gagal, dia coba lagi, produknya gagal lagi, dia coba lagi, sampai akhirnya benar-benar bisa menghasilkan produk yang bagus dan diterima oleh pasar. Jadi konsistensi itu memang salah satu kunci utama supaya kalian bisa sukses. Jangan anggap remeh ya. Jadi konsistensi itu penting. Dan semua ini berhubungan ya. Pertama mulai dari hal kecil. Dan itu berarti kalian sudah mengambil langkah untuk memulai usaha kalian. Kalian bergabung di Indo HP, itu small step kalian. Kalian gabung di paket universal, itu small step kalian. Hal kecil kalian kan sudah mulai nih. Gua gabung, gua mau mulai usaha. Setelah itu kalian buat goal kalian, target kalian. Ya, yang realistis pun bisa. Oke, setelah gabung Indo HP, gua harus beli handphone baru. Yes, itu target. Ya. Setelah gabung di Indo HP, gua harus bisa beli motor baru. Itu target. Oke, jadi pastikan target kalian jelas. Setelah itu kalian harus konsisten supaya target kalian ini bisa kalian raih, ya. Nah, setelah konsisten pasti ada perkembangan di usaha kalian, mau besar mau kecil, itu tetap namanya perkembangan, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah scaling up, ya. Nah, di sini kita ambil contoh, kalian udah ambil gabung paket 50.000, kalian coba jalankan ya, jalankan sistem referralnya, jalankan sistem jualannya, ya kan. Setelah bisa transaksi, setelah bisa jualan, ambil langkah untuk scaling up, ya kan. Berarti meningkatkan nilai usaha kamu dan fokus pada hasil dan pengembangannya. Nah, seperti kita bilang, dari 50.000 ya, pindah ke 599, itu kan scaling up kan. Pertama kalian tambah modal lagi, tapi dengan tujuan kalian bisa menggapai market yang lebih besar. Dengan tujuan kalian bisa melakukan promosi yang lebih gampang dan lebih luas. Nah, saat scaling up berarti ekspektasi kalian pun akan lebih naik. Misalkan target biasa 10 juta, mungkin setelah scaling up kalian bisa naikin targetnya. Oke, karena gue sudah scaling up, gue pengen tiap bulan bisa dapat 15 juta. Gimana caranya? Ya kan? Ya, ikutin step yang tadi. Biasakan memulai segala sesuatu dengan hal yang kecil dulu. Ya. Setelah memulai dengan hal yang kecil, atur goal. Nah, goal ini jumlahnya bisa banyak, bisa tiap bulan beda isinya, bisa tiap tahun beda isinya, tapi kalian harus ada goal. Ada goal besar, ada goal kecil. Goal kecil misalkan kayak, oke, saya mau ngajak istri saya makan enak malam ini, ya kan? Atau saya mau belikan anak-anak saya baju yang baru hari ini. Itu goal kecil. Goal besar, oke, saya masih siapin tabungan atau masih siapin uang semenjak sekian ratus juta untuk uang sekolah anak-anak saya.
itu goal besar. Oke, saya harus punya rumah nih, itu goal besar juga, ya kan. Nah, setelah ada goal-goal yang tercatat itu, kalian catat, tulis di kertas, taruh depan meja kerja kalian, ya kan, atau kalian tulis di handphone, jadikan wallpaper, jadi kalian tahu bahwa itu target kalian. Ya. Setelah itu kalian cukup konsisten, jalanin semuanya. Mau masih rugi, jalanin dulu. Mau sulit, jalanin dulu. Mau orang lain ngomong kita aneh, jalanin dulu. Mau orang lain ngomong kita negatif, jalanin dulu. Selama yang kita jalanin tidak melawan kaidah agama, ya, jalanin aja dulu. Nah, dengan konsistensi seperti itu, kalian bakal menemukan namanya hasil. Setelah hasil yang mulai terlihat, mau besar ataupun kecil, barulah level terakhir, itu namanya scaling up. Kembangkan usaha kalian untuk menggapai lebih banyak customer, menggapai market yang lebih luas, ya kan, kayak seperti di Indohp kita gapai dengan cara pindah ke branding, ya kan, naikin target kalian supaya kalian bisa gapai semua tuh yang nggak nyampe tuh, yang mungkin kalian biasa dari universal manual. Dengan masuk ke branding kalian bisa lebih gampang, semua otomatis, ya kan, brand atau personal brand toko kalian pun otomatis akan naik. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ngomong, wah ini tipsnya basi nih. Oh, nggak basi, karena tips ini merupakan resep, nggak bisa diganti. Jadi nggak bisa kita mau mulai usaha nanti kayak begini, gua modalnya kurang tuh, gimana caranya usaha, nggak ada modal, ya. Tapi mulai dulu dari nol, dari kecil. Mungkin Indohp kan ngasih solusi kan, 50.000 aja kamu dapat bisnis dengan barang udah ready stock 8.000 pieces lebih gitu kan. Kamu tinggal jualan aja. Coba zaman dulu 50.000 kamu nggak bisa dapat apa-apa. Even sekarang pun 50.000 kamu gabung di mana-mana itu nggak bisa dapat apa-apa. Oke, ada yang gratis nih. Banyak yang gratis. Oh, ada yang gratis. Balik lagi, silahkan coba dan rasakan sendiri perbedaan dari layanan dan produknya. Oke. Nah, saya kira untuk tips-tipsnya sampai di sini dulu, ya. Jadi silahkan catat, start small, mulai dari hal yang kecil, buat goals kalian atau target kalian, konsistensi dalam mengerjakan apapun, jalanin aja dulu istilahnya. Setelah itu baru kalian scaling up. Dengan begitu kalian punya arti dan punya target dalam menjalani hidup kalian, bukan cuma kerja doang, ya. Jadi bakal ada target, bakal ada hasilnya, dan itu bakal kalian nikmatin nanti. Oke. Nah, karena sudah beres, kita mulai sesi tanya jawab, ya. Silahkan buat teman-teman yang pengen ada pertanyaan, bisa langsung di halaman chatting, ya. Kalian bisa chatting aja langsung. Nanti ada Mbak Indah yang bakal bantu saya sebagai co-host malam ini. Nah, silahkan chatting aja. Pertanyaan apapun nanti kita akan bahas, kita akan diskusikan malam ini. Webinar malam ini kita berlangsung sampai jam 9 malam, ya. Jadi masih ada waktu sekitar 42 menit. 42 menit kita bisa. Oke, yang mau catat silahkan catat. Nah, tadi saya juga mau informasikan sedikit bahwa saat ini ada penambahan fitur di Indohp. Jadi kemarin kan kita untuk produksi kita baru bisa sampai bayar PLN, ya. Nah, saat ini kalian sudah bisa melakukan pembayaran untuk tagihan air atau PDAM. Ya, tentunya untuk daerah yang tersupport, ya. Jadi pastikan kalian cek dulu, ya kan, buat lihat daerah kalian tersupport atau enggak, ya. Pak, ada kursus gak untuk cara berjualan? Mantap nih, Mas Galaxy S20. Namanya belum diganti. Oke, buat Mas Galaxy S20, khusus untuk cara berjualan di Indohp tentunya menyediakan. Karena di Indohp ini kita menggabungkan antara bisnis dan pelatihan, ya. Dimana pelatihan itu kalian akan dikasihkan. Jadi buat kalian yang mau fokus serius jualan. Oke, siap Andi, salam kenal. Buat kalian yang mau serius jualan, ya, Islam mau benar-benar cemplungin diri kalian di dunia e-commerce, ya, mau benar-benar bisa jualan, jadi penjual yang sukses, ya kan, mau benar-benar bisa menguasai market, bisa menguasai Instagram Ads segala macam, kalian bisa gabung di fokus grup kami, ya, itu di Google Classroom ada, nanti bisa tanya ke customer service, ya kan, atau kalian bisa langsung datang
ke training center Indo HP untuk yang berlokasi di Jabodetabek, itu kita ada pelatihan gratis secara offline. Itu dari Senin sampai hari Sabtu, jam operasional training center sendiri dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi kalian bisa kapan saja datang. Nah, yang perlu kalian lakukan cuma melakukan reservasi 1 hari sebelum tanggal kedatangan kalian. Jadi biar bisa dipersiapkan. Oke. Nah, buat yang fokus grup, buat yang di luar daerah, kalian bisa di fokus grup ya di Google Classroom. Cuma nanti ada persyaratan juga, kalau kalian mau memenuhi persyaratan bakal langsung di proses ya. Nah, di sana kita akan belajar benar-benar masalah teknis penjualan sampai mendetail. Sampai kalian memang bisa closing di Indo HP dan bisa di Indo HP ini sebagai opsi bisnis kalian. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Saya kira cukup jelas ya, Mas Andi. Pertanyaan dari Mas atau Mbak Ra ini ya. Tentuin jualan yang cocok buat kita itu gimana dan nyari supplier yang pas bagaimana. Terima kasih. So, it's a little bit weird, okay? Jadi untuk tentuin jualan yang cocok itu simple ya. Kalau misalkan saya punya prinsip ya, jadi saya akan mengerjakan apa yang saya cintai, apa yang saya suka. Saya akan menjual produk yang saya cintai dan yang saya suka. Jadi saya gini, kamu nggak suka fashion, nggak suka baju, tapi kamu paksain diri jualan baju karena rame, itu kemungkinan berhasilnya kecil. Ya. Jadi pastikan pertama untuk menentukan jualan yang cocok adalah kalian jual barang yang kalian suka. Kalian suka perawatan wajah, ya jualah kosmetik dan peralatan wajahnya itu ya kan. Tapi kalau kalian gak suka perawatan wajah, jangan jualan kosmetik. Nah, jualan yang lain. Misalkan kalian suka dekorasi rumah, jualah barang-barang yang istilahnya berhubungan dengan home decor. Ya kan? Kalian suka handphone, ya silahkan jual. Suka handphone dan teknologi, jual barang-barang yang berhubungan dengan handphone dan teknologi. Seperti itu mudahnya, dan istilahnya jual yang kalian suka. Itu poin yang penting. Terus ada pertanyaan, dan nyari supplier yang pas bagaimana ya? Nggak perlu nyari supplier. Karena kan kalau misalkan saat ini sudah bergabung di Indo HP, nggak perlu repot bikin supplier. Justru yang perlu kita pusingin, kita fokusin adalah gimana caranya kita bisa closing. Kita jualan ya kan? Kita promosikan barang kita. Seperti itu aja, nggak perlu pusing mikirin supplier lagi gitu kan. Karena supplier sudah ada listnya di Indo HP, dan itu suppliernya sudah kami sensor, sudah kami masuk ke dalam QC ya kan, kontrol. Jadi sehingga kalian bakal dapat barang itu nggak bakal bikin bete. Nah, kalian mau jualan gamis nih 50.000 atau 60.000, digambar bagus banget ya kan, fotonya bagus, gambarnya bagus, pas nyampe gamisnya ukurannya beda ya kan, terus istilahnya bahannya beda, warnanya juga beda. Kalian mau jual akhirnya jadi kecewa. Seenggaknya pengalaman seperti itu sudah akan kalian alami di Indo HP. Apa yang kalian lihat itu yang kalian jual. Ya kan? Saat kita ngomong itu real, ya itu real asli. Ya seperti itu tampaknya, nggak ada kita modif, nggak ada kita rubah gitu kan. Jadi lebih nyaman. Jadi buat apa repot-repot nyari supplier kalau digabung sama Indo HP? Tinggal jalanin aja sistemnya. Oke, lanjut Mas Kolbi. Udah ngopi belum Mas? Mas, saya lihat contoh website yang harga 599 ada kata Indo HP dan promosi agar menjadi mitra Indo HP di website. Bila nanti ada orang Bila nanti ada orang mau order barang dan orang itu mengetahui dan melihat, oh ini ada kata Indo HP, berarti ini dropshippernya Indo HP. Dan solusinya gimana masih menanggapi hal tersebut? Oke, sebenarnya masalahnya gini. Itu namanya kita terlalu khawatir ya. Terlalu khawatir dalam artian begini, orang kita ini saya punya data dan sudah menganalisa ya. Untuk fokus bisa sampai sedetil itu nggak bakalan repot sih. Jadi orang sebenarnya nggak bakal terlalu sensitif, nggak bakal terlalu sensitif itu. Jadi saat misalkan mereka tahu, oh ini dropship, simple kan kayak gini Mas Kolbi. Saat transaksi itu terjadi, misalkan orang ini nggak jadi transaksi karena dia gabung sama lewat link referral, kan Mas Kolbi sebenarnya sudah mendapatkan profit.
profitnya apa? Mas Kobi dapat bonus dari referral sebesar 20%. Itu satu poin off, ya kan? Jadi misalkan dia bergabung di 599, Mas Kobi udah dapat uang langsung 120.000 cash langsung di dompet belanja. Oke? Setelah itu, saat orang tersebut yang nggak jadi beli karena gabung di referral, di transaksi berikutnya oleh referral itu, Mas Kobi akan mendapatkan lagi komisi sebesar 20% setiap transaksi dari per transaksi itu ya. Jadi kan istilahnya malah untung, bener gak? Saat misalkan margin pendapatan dari barang yang mungkin orang itu mau beli cuma misalkan 20-50 ribu, tapi dengan orang tersebut bergabung dengan referral Mas Kobi malah mendapatkan potensi untuk passive income karena orang itu pasti jualan. Selain itu Mas Kobi langsung dapat profit lebih jelas dari komisi referral, bener kan? Jadi nggak perlu khawatir dengan istilahnya ada Indo HP nggak ada Indo HP. Balik lagi, Indo HP ini merupakan sebuah ekosistem dan kita nggak bakal namanya istilahnya nggak mikirin hal ini ya, karena kita persiapkan seperti itu. Jadi saat orang klik, orang lihat Indo HP, oke, orang bergabung, ya kan? Mitra kita yang bergabung dari situ, hitungannya nggak bakalan rugi karena sudah ada hitungan referralnya. Poinnya seperti itu sih Mas Kobi. Jadi hal itu bukan tanpa disengaja ya. Justru nggak apa-apa. Orang nggak jadi beli nggak apa-apa. Tapi orang bergabung kita lebih enak. Oke, Mas Andi, ada program member get member gak? Nah, member get member. Oke, member get member ini kita ada ya. Jadi member get member atau mungkin istilahnya referral ya kan? Atau mungkin ada lagi bahasa lainnya afiliasi ya. Jadi kalau di Indo HP kita sebutnya itu referral. Oke, kita ada program referral ya. Di mana di program tersebut, kalau kalian berhasil mengajak rekan kalian untuk bergabung di Indo HP, ya, kalian akan mendapatkan komisi sebesar 20% dari nilai aktivasi tersebut. Jadi misalnya kita ada 3 paket saat ini ya, ada yang 50.000 ya, ada yang 599.000, dan ada yang 3 juta. Masing-masing paket punya kelebihan sendiri yang nanti saya akan jelaskan. Jadi sebagai contoh, misalkan Mas Andi ajak temennya bergabung 1 orang, dia gabung di paket 599.000, otomatis nanti Mas Andi akan mendapatkan komisi sebesar 120.000 langsung di dompet belanja. Ya, jadi semudah itu. Nah, sekalian jawab, kemudian langsung nanya nih ya. Saya lihat di web ada dompet belanja, apa itu ya? Oke. Jadi dompet belanja ini merupakan dompet atau uang elektronik yang ada di Indo HP. Ya. Dompet belanja ini fungsinya untuk kalian melakukan transaksi secara cepat, mudah, dan aman di seluruh ekosistem Indo HP di seluruh Indonesia. Dan nantinya masih akan terus dikembangkan ya. Jadi saat ini lewat dompet belanja kalian sudah bisa melakukan transaksi digital. Nantian kalian bisa beli pulsa, bisa top up paket data. Sekarang bisa bayar PLN juga. Jadi kalau misalnya kamu ada teman kamu suka nyuruh kalian beli PLN, kalian bisa dapat keuntungan dari situ ya kan. Dan per kemarin itu kita sudah bisa juga bayar PDAM. Nah, nanti dalam waktu dekat ini kalian bakal bisa bayar BPJS Kesehatan langsung dari dompet belanja, dari aplikasi Indo HP kamu. Jadi dompet belanja ini fungsinya bakal terus berkembang nanti ke depannya. Ya. Dan nanti ada promosi yang pasti mendapatkan dompet belanja. Jadi jangan lupa buat kalian yang belum top up, silahkan top up, amanin dulu spotnya ya kan. Ya, jadi saat ada butuh dana-dana penting, saat butuh transaksi penting atau butuh bayar-bayar yang penting, kalian selalu ready, ada dana di dompet belanja. Kenapa? Karena cuma di Indo HP yang layanan paket data digitalnya itu tidak ada offline. Kita cuma offline 15 menit per hari. Ya. Jadi kapan aja kalian bertransaksi, itu kalian nggak bakal namanya nungguin, aduh maaf bang lagi offline. Nah, daripada kena bank offline, mending kalian taruh di dompet belanja. Saat misalkan token PLN kalian habis malam-malam, kalian nggak bakal kebakaran jenggot nyari tukang token. Ya, buka aplikasi Indo HP kalian, pilih PLN, masukin nomor ID pelanggan kalian. Seketika itu juga kalian bakal dapat namanya kode token nanti yang kalian masukin ke PLN kalian. Ya, seperti itu. Saya kira cukup jelas ya. Pertanyaan berikutnya, di sini kayaknya banyak mitra-mitra baru ya. Ada Bapak 897 1427 4964. Halo Pak.
Mungkin boleh diperkenalkan namanya Pak di chatting karena namanya di sini angka semua. Ada apa? Oke, ada pertanyaan dulu sebentar dari Mas Fandi Nur Rahman. Oke, jika kita seandainya sudah top up dompet belanja, sewaktu-waktu kita membutuhkan uang tersebut, apa bisa diambil uang tersebut? Sangat bisa dong. Jadi gini ya, dompet belanja ini anggap aja sebagai ya uang digital kalian ya, untuk kalian gunakan di ekosistem Indra HP ya. Jadi misalkan kalian masukin 200.000 nih hari ini ya, terus kalian pakai ya kan, kalian bisa nggak pakai, terus suatu saat di jalan kalian butuh nih, wah gue mesti butuh cash 100.000 nih. Nah kalian tinggal dari aplikasi Indo HP kalian, itu kalian tinggal lakukan proses penarikan dana, itu langsung masuk ke rekening kalian. Jadi nggak perlu, bukan dalam artian kita masukin ke dompet belanja udah gitu uangnya nyangkut ya, nggak seperti itu mainnya. Jadi saat masukin ke dompet belanja itu uang bisa dipakai untuk transaksi barang digital maupun beli barang di Indo HP ya kan. Nah kalau misalkan kalian ada emergency, ada butuh tarik dana, nah kalian bisa tarik lagi dananya kapan aja ya. Dan enaknya semua itu kalian tidak dikenakan biaya administrasi ya. Kita bayangin nggak ada namanya biaya administrasi bank bulanan, nggak ada. Ya kalian taruh aja gitu kan, mau pakai silahkan, nggak pakai udah gitu kan. Ya kalau mau pakai transaksi pas kalian mau beli barang via dompet belanja ya, kalian bisa langsung beli aja, pilih produknya, check out ya kan, saat itu pilih opsi pembayaran, tinggal pilih metode pembayaran yang menggunakan dompet belanja. Jadi aman, cepat, dan mudah. Apalagi saat ini ekosistem kita semakin besar, jadi nantinya akan semakin bisa digunakan ya. Oke, pertanyaan dari Mas Andi lagi, masuk keluar duit gak kena biaya ya? Betul, jadi saat kalian top up dompet belanja itu tidak ada biaya administrasi. Begitupun sebaliknya, saat kalian mencairkan saldo dari dompet belanja, itu kalian juga tidak akan dikenakan biaya administrasi ya. Dan proses pencairannya itu instan juga, jadi kalau kalian ada apa-apa kalian tinggal cairkan aja ya kan. Dan istilahnya kan semua transaksi kan, keuntungan transaksi kalian, keuntungan referral kalian itu kan semua kan masuk ke dompet belanja ya. Nah jadi istilahnya saldo kalian pasti ada. Dan jangan lupa juga, takutnya kalian belum transaksi, yang kemudian kalian stokin. Kenapa kalian stokin? Jadi saat di jalan kalian bisa namanya ngelihat sebuah kesempatan, wah teman gue nih habis data nih lagi main Mobile Legends, top upin dong ya kan. Nah nanti ke depan juga kita bisa top up diamond diamond atau istilahnya buat beli mobile games itu ya. Nah, currency digital mobile games dalam waktu dekat setelah nanti BPJS kita rilis, step selanjutnya kita akan rilis untuk pembelian diamonds untuk Mobile Legends dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi nggak kena biaya Mas Andi ya, untuk masalah keluar masuknya dana di dompet belanja, aman. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung ya, saya mau ingatkan lagi sekali lagi informasi yang saya nggak bakal bosan-bosan buat sampaikan ya. Jadi buat kalian yang merasa saat ini baru bergabung, oke, masih kebingungan, ya, masih segala macam galau, masih baru pertama kali ikut webinar, masih belum ngerti apa yang saya omongin kayak gitu kan, masih mencari kliknya, bisa mencari saat yang tepat. Rekomendasi kami adalah langsung gerakin potensi referral kalian. Jadi buat teman-teman yang udah keluarin modal 50.000 untuk bergabung, itu cuma cukup ngajak 5 orang bergabung lagi, itu kemungkinan kalian balik modal lebih cepat. Seenggaknya, jadi uang 50.000 kalian udah balik dulu. Ingat dong, ya kan? Karena di 50.000 itu kan 20% 10.000 ya. Jadi kalian bakal dapat komisi referral sebesar 20.000 dari setiap satu orang yang bergabung. Kenapa kita ngajak orang bergabung di Indo HP? Sekali lagi ya, cuma di Indo HP bisnya kita akan mendapatkan ilmu yang bisa kalian praktekin langsung di dunia nyata. Jadi di Indo HP bakal ngasih tips trik yang benar-benar bisa kalian praktekin. Di Indo HP juga satu-satunya platform di Indonesia yang memberikan bimbingan langsung ke mitranya secara rutin. Yang mungkin ngalah-ngalahin tempat lain ya, karena kita udah mirip tempat kuliahan apa-apa. Jadi secara rutin kita bakal bikin training, ada training center yang bisa kalian datang untuk belajar, ya kan? Sekarang
di tahun 2020, zaman serba canggih, oke? Zaman serba semuanya menggunakan teknologi IT, dan sebentar lagi ada 5G udah masuk ke Indonesia juga mungkin kan tahun 2021. Mana ada nih, anggaplah ya kita bayar 3 juta nih buat aplikasi Androidnya ya, yang paket profesional Indo HP. Itu kayak mendapatkan bonus pelatihan sampai bisa, mana ada. Nggak ada tempat lain. Ya kalian udah beli, udah gabung, sukses enggak ya resiko sendiri. Kalau di sini enggak, kita bakal bimbing. Buat yang masih gaptek, jangan malu. Gaptek itu merupakan, saya bilang itu fase. Kita pasti semua berasal dari level gaptek. Sampai level paham, bisa, pasti kita menguasain deh bidang itu. Nah yang jadi masalah, kalau misalnya kita gaptek, udah gitu kita malas belajar, ya itu sih wassalam ya. Tamatnya kita nggak bisa apa-apain lagi kalau gitu kan. Saat gaptek ketika kita mau belajar, itu pasti bisa. Apalagi Indo HP punya aplikasi kan cukup mudah digunakan. Kalau mentok, buka WhatsApp, hubungi customer service di Indo HP itu 24 jam. Ada orang, bukan robot, bukan mesin, itu bakal bantu kalian untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan kalian yang mungkin sedang galau. Ya, seperti itu. Oke, next question, pertanyaan berikutnya. Oke, udah ternyata ramai hari ini. Udah ada 21 atau 20 orang. Ini dulu satu. Ya, ada Mas Aldi, ada Mas B. Arori, ya, selamat bergabung kembali Mas B. Arori, ada Mas Chen, ada Kak Delila Azuro, ada Fandi, ada Mas Andi, ada Mas Haryadi, welcome back, Mas Katre, Mas Kobi, oke, ada Bang Meridian, apa kabar Mas Brother? Ada Mas Ikhlas, ada Mas Rizky Fadila, Mas Rizky Titik, Mas Stanley Lim, ada Pak Yonatan sampai ketemu nanti hari Senin ya di Fontana, ada Mbak Yulia Hertina, dan terakhir ada Mbak Shiva ya. Terima kasih yang sudah bergabung di webinar malam ini ya. Oke, Mas Rizky Fadila, kalau saya upload ke paket website di bulan Juli saat ada transaksi, bahkan kena pajak gak Pak nantinya? Nah, oke. Ini pertanyaan yang paling manis dan paling bagus ya. Thank you buat pertanyaannya ya. Oke. Soal pengenaan pajak PPN 10% ini, apabila terjadi pajak atau tidak terjadi pajak, kita sebenarnya ya nggak perlu pusing di hal itu. Bukan saya ngajarin yang gimana-gimana ya. Nggak perlu pusing, kenapa? Karena pasti ada masih proses learning. Nah, pajak yang digalakkan oleh pemerintah yang diisu-isukan soal transaksi online itu lebih mengarah kepada PMA di Indonesia yang mempunyai atau memiliki klien banyak banget di Indonesia. Mau tahu contohnya? Itu ada Google dengan sistem Google AdSense-nya atau sistem Google, ada Netflix dengan layanan berbayar setiap bulan, ya kan? Ada lagi Facebook yang bakal dikenain, ada Spotify, kalian pasti pakai Spotify kan walaupun versi bajakan, ya kan? Ada lagi misalkan Apple Music. Nah, itu yang dimaksud pemerintah akan dikenakan biaya atau PPN 10%. Ya, jadi nggak perlu khawatir di kita, di Tokopedia segala macam itu nggak bakalan ada. Ya. Jadi mereka yang badan hukum ya, yang menjual transaksi atau mendagangkan jasanya di Indonesia, terutama PMA, itu yang merupakan target market utama menurut saya. Jadi nggak perlu khawatir, walaupun setelah upgrade, ya justru seperti saya infokan tadi, saat Mas Rizky upgrade, itu potensi Mas Rizky justru besar. Besar, saya bilang besar kenapa? Saat kita scaling up di level website, satu, ada opsi namanya kita bisa personalisasi website kita. Dari barang yang akan kita tampilkan, ya kan, kategori yang akan kita tampilkan, itu bakal ada opsi-opsi seperti itu. Ya. Nah, selain itu juga, istilah Mas Rizky kalau emang mau benar-benar serius, Mas Rizky bisa langsung gabung ke fokus kita di Google Classroom-nya. Nah, di sini kita bakal ajarin tuh dari nol, kita bakal ajarin sampai benar-benar Mas Rizky menguasai semua metode, baik itu dari SEO, dari Google AdWords, dari Facebook Ads, ini kita bakal ajarin pelan-pelan beneran sesuai dengan detailnya Mas Rizky.
sampai benar-benar menguasain dan bisa bangun personal brand atau brand pribadi yang benar-benar bisa Mas Rizky pasarin. Nah, biaya kursus seperti itu mahal loh. Ya. Di Indo HP kalian cuma cukup gabung, ya kan? Apalagi dengan scaling up, kalian bakal bisa mendapatkan benefit lebih. Oke, Mas Andi, kalau saya ingat Mas Joni, ada grup WA gak ya? Untuk saat ini kita nggak pakai grup WA ya, karena customer service kita udah cukup standby 24 jam untuk bantu teman-teman di sini di WhatsApp ya. Nah, yang ada kita ada grup Telegram. Nah, di mana di grup Telegram ini kita akan berikan informasi terkini dari promosi, oke, dari promosi, terus dari informasi promo yang baru, ya kan, konten-konten yang bisa kalian gunakan untuk pemasaran dan lain-lainnya itu akan di-share lewat grup Telegram, ya. Itu linknya saya taruh ada di kolom chatting, jadi kalian cukup install aplikasi Telegram dan kalian klik, nanti akan otomatis kalian join ya. Kita nggak pakai WA karena WA ini kayaknya ya bakal obsolete juga sih saya lihat ya. Kayak BBM zaman dulu udah nggak bisa diinihin lagi. Saya aja pribadi pakai WA cuma buat chatting doang, nggak ada lagi. Tim aja untuk kerja aja nggak pakai WA sekarang, udah dipindahin ke tempat lain. Oke, di sini buat teman-teman misalkan masih bingung ya, ini si Bang Alek ngomong apa sih, ya kan? Oke, pertama namanya kita mulai usaha ya, kalian pasti saat masuk Indo HP kalian sudah tahu bahwa kita akan mulai namanya bisnis dropship ya. Ini cuma short story aja, cuma saya bakal informasikan sedikit terkait apa sih dropship ya kan. Nah, dropship itu gampangnya kita jualin barang ya kan, tanpa harus stok barang. Nah, saat kalian bisa main kayak gitu, berarti kalian meringankan beban kalian saat mau berbisnis. Nah, misalkan jangan sampai, ini yang saya ingatkan, jangan sampai mindset kalian atau sudut pandang kalian itu berhentiin jalan kalian belum kalian jual, kalian udah mikir, laku gak jualan barang ini? Ya kan? Ini laku gak? Itu laku gak? Jangan dulu. Ada prinsip satu orang di TikTok pernah ngomong, ya saya pernah lihat, walaupun TikTok isinya kesannya anak-anak alay, cuma ternyata banyak banget yang wise di sana. Jadi ada mereka kasih info ke saya soal masalah prinsip jalanin aja dulu. Percaya deh, jalanin aja dulu, itu hasil pasti kelihatan. Jangan ngeluh, jangan apa, jalanin aja dulu. Referral 10.000, 120.000, jalanin aja dulu. Nggak kerasa ya, kalau sehari tiba-tiba dari referral kalian bisa daftar 10 orang, itu 1.200.000 tuh di paket 599. Kenapa kalian bisa jual paket 599 yang lebih mudah? Ya, kalian bisa Google saat ini setelah dari webinar, atau sekarang kalian bisa cari Google biaya pembuatan website di Indonesia berapa, di luar biaya domain dan server ini. Silahkan kalian itu Google sendiri biar lebih percaya. Saya nggak bakal intervensi, silahkan cari, nanti cerita deh sama customer service berapa biaya yang kalian temukan ya. Di Indo HP 599.000 kamu dapat barang, sistem pembayaran ya, customer service 24 ya kan. Setelah itu kamu nggak perlu repot-repot pilih supplier atau penyedia barang yang bisa kamu percaya, karena barang pasti nyampe, barang pasti asli, barang pasti bagus sesuai dengan foto. Semudah itu. Oke, Mas Rizky, saya lebih setuju grupnya Telegram. Kalau WA kasihan yang baru-baru gak bisa di-scroll history. Ya itu betul Mas Rizky. Jadi di WA ini kalau misalkan orang yang terlambat gabung grup ya, kita udah ngomong sampai ujung jalan, nah dia ketinggalan, akhirnya nggak tahu ini grup harus ngomongin apa gitu, kan tau-tau lagi berantem. Nah maka di Telegram juga kita bikin Telegram channel. Tujuannya kenapa? Biar nggak ada spam ya, biar semua konten ini kita bisa fokuskan kepada konten yang produktif, di mana teman-teman mitra di sini yang mau serius mengembangkan usahanya bisa cari bahannya di sana. Ya, tidak ada masalah. Oke, ada pertanyaan dari salah satu rekan kita di Lampung ya, masih apa Padang? Mirip-mirip, sorry. Mas, apa boleh saya fokus dengan produk saya dulu yang ingin bermitra dengan Indo HP? Boleh. Sekali lagi saya bilangkan.
seperti yang kemarin saya sudah bagikan di fokus group ya. Oh iya, mumpung Mas Haryadi ada ya, jadi baru ingat juga. Oke, kayak berhubung sudah saya jelaskan kemarin fokus group, silahkan berfokus di produknya, aktifkan di posisi vendor, ya kan. Nah setelah itu pastikan seluruh transaksi lewat media Indo HP. Nah itu kita akan bantu push promosinya juga di sini buat produknya Mas Haryadi. Nah selain itu saya tetap rekomendasikan satu poin Mas Haryadi juga bisa bantu atau bisa kembangkan dengan sistem referralnya. Ya. Sistem referral tetap bakalan jalan. Jadi istilahnya apapun yang terjadi, referral masuk, satu poin. Kedua, transaksi pun terjadi. Ingat dong. Jadi jangan dua-duanya, jangan cuma satu aja. Nah sistem referral ini kan kita bisa atur otomatis ya. Lewat sistem iklan itu yang pernah saya bilang kemarin di Facebook, kita bisa atur otomatis. Jadi nanti bisa main tag token nanti. Tapi nggak ada masalah, yang penting fokus dulu aja di HP ya. Oke, ada pertanyaan dari One New H bla 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 everyone ya. Saya tadi barusan gabung tapi pulsanya kok masih mahal ya. Pulsa 5.000 harga dari HP 6.000. Terus saya jual berapa? Aplikasi lain lebih murah selisih 450. Oke, Mas yang namanya belum jelas ini ya. Kita satu bukan platform jual beli pulsa. Oke. Seluruh fitur yang ada di Indo HP merupakan fitur add-on pelengkap untuk bisa membantu seluruh mitra di sini biar bisa mendapatkan profit. Terkait misalkan kalau kita ngomong pulsa 6.000 ya. Kalau misalkan emang Mas atau Bapak atau Kakak di sini tahu, pulsa itu fluktuatif. Ya. Dan sistem kita menggunakan sistem live. Setiap kalian query harga itu akan langsung mengupdate harga terkini dari pulsa tersebut. Jadi kalau misalkan ngomong 6.000 selisih 450, balik lagi intinya itu menurut saya bukan masalah yang besar, ya kan? Karena di sini saya juga nggak merekomendasikan teman-teman mitra buat jualan pulsa 5.000 perak. Oke? Saya kira cukup jelas ya itu jawabannya ya. Kalau soal selisih pulsa, balik lagi. Pulsa, produk digital di Indo HP, fokus utamanya adalah mempermudah mitra, untuk melakukan transaksi dan top up. Ya kan? Apabila memungkinkan, mitra bisa memanfaatkan produk-produk digital di Indo HP itu ditransaksikan keluar, ya. Transaksikan keluar dengan metode kalau di Indo HP transaksi pulsa kalian bisa menentukan harga jual berapa. Jadi nggak ada masalah menurut saya ya, karena ada orang juga jual pulsa 5.000, 7.000, silahkan cek di counter ya. Ada jual pulsa 10.000, 12.000 atau ada yang 11.000 bebas. Jadi balik lagi itu menurut saya bukan satu kendala ya, karena masalah harga walaupun itu udah jelas saya pernah jelaskan sebelumnya kalau Mas belum pernah bergabung. Harga itu bukan jadi patokan kalian bisa sukses. Silahkan kasih pembuktian ke saya, mana produk murah yang bisa sukses. Jumlah banyak, udah gitu pasti selisih ganti produk. Tapi merek atau brand tersebut nggak bakalan sukses. Di marketplace manapun, barang yang murah itu belum tentu menjamin terjual paling banyak. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Nanti Mas Haryadi sesuai on schedule, kita nanti ada fokus group ya di hari Senin. Ya. Jangan lupa untuk atur schedule-nya juga. Ya, jadi intinya kita masih ada waktu 12 menit ya. Ini saya informasikan nih buat teman-teman yang baru masuk juga atau teman-teman yang baru bergabung. Thank you sudah milih Indo HP ya. Jadi poin utamanya seperti ini. Saya bakal kasih lagi info sedikit soal masalah harga. Jangan jadikan patokan orang lain untuk memulai usaha kita jalan. Jangan kayak begitu. Kenapa? Saat kalian mulai usaha seperti itu, apa yang kalian lakukan adalah kalian gak bakalan jalan dulu, gak bakalan gerak. Karena terlalu banyak konsep, terlalu banyak asumsi, terlalu banyak istilahnya hal-hal yang gak penting jadi bahan perhitungan. Akhirnya kalian malah gak bisa jalan kemana-mana. Saat kita ngomongin benefit di Indo HP, misalkan tadi kita masalah debat, masalah pulsa 6.000 perak. Benefit ilmu dengan kamu dapat jual pulsa 450 perak, apa yang kamu dapetin? Gak bakal dapat apa-apa. Tapi di Indo HP dengan kamu bergabung,
dengan mungkin ada selisih harga di beberapa produk, tapi yang kalian dapatkan itu adalah ilmu yang bisa kalian praktekkan, bukan kertas, bukan e-book, oke? Bukan suruh-suruhan, kalian suruh begini suruh begitu, kan? Nah, itu kalian bakal dapetin di HP, nggak bakal kamu dapetin di tempat lain. Jadi mungkin buat masnya yang pakai nama samaran cukup masuk ya. Kalau ada pertanyaan silahkan diskusi di sini, silahkan. Saya open banget. Ya, buat rekan-rekan mitra Indo HP yang lain yang mau bertanya silahkan bertanya. Kita masih ada waktu 10 menit. Jangan lupa ngopi di hari Minggu ini ya. Hari Minggu, hari Sabtu ya. Kita udah hari Sabtu lagi nggak kerasa. Oke, minggu depan nanti ada beberapa update baru juga buat Indo HP. Cuma saya nggak bakal update di sini ya. Jadi minggu depan akan ada beberapa fitur baru juga dari Indo HP. Jadi kalian pastikan stay tune terus di Telegram, ya kan? Buat dapetin informasi terbaru soal apa aja yang bakal ada di Indo HP. Ya. Dan buat teman-teman tadi yang tertarik misalkan mau memperdalam ilmunya, mau belajar di Fokus Group, ya kan? Silakan langsung hubungi customer service, minta untuk di setup untuk Google Classroom. Nah, nanti saya akan mulai atur schedule-nya untuk teman-teman bisa masuk aktif dan aktif belajar di Google Classroom supaya benar-benar bisa belajar dan jadi bisa jualan ya. Intinya seperti itu. Karena teknik jualan itu sama kayak teknik berperang ya. Banyak caranya, banyak caranya, banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melakukan penjualan dengan baik. Bukan selalu dengan cara versi tahun 60-70-an dengan versi bunuh-bunuhan harga, mungkin udah gak kayak gitu lagi. Karena udah banyak banget perubahan dengan sekarang. Oke. Ya, kita ada waktu 9 menit. Yang masih mau bertanya silahkan. Nah, buat Mas Rizky Fadilah, kalau misalkan nanti emang ada niatan mau upgrade, ya kan, nanti silakan langsung ke tim customer service, diskusikan lagi, ya kan. Kalau misalkan masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di sini, ya kan. Nah, nanti produk-produk Indo HP juga minggu depan bakal ada update produk terbaru. Tinggal tunggu aja, ya kan. Kita akan bikin beberapa produk masuk yang istilahnya benar-benar bisa cocok dengan market saat ini, karena kemarin sudah ada beberapa masukan dari teman-teman mitra juga untuk memulai masukin produk yang sesuai dengan generasi sekarang. Mungkin Gen Z mungkin ini maksudnya, yang lebih muda, lebih fresh, dan lebih enak dijual ya. Nah, itu kita ada target nanti minggu depan, semoga udah bisa mulai masuk ke database untuk produknya. Nah, buat teman-teman yang udah masuk di paket branding, nggak perlu repot update produk karena semua bakalan otomatis. Nah, itu kelebihannya paket branding. Setiap ada barang baru, setiap ada apa-apa yang baru, nah teman-teman nggak perlu repot merubah, itu bakal langsung terintegrasi. Selain itu teman-teman bisa kapan-kapan aja tuh merubah warnanya. Kalau misalkan mau sambil main-main, coba-coba buka aplikasi Indo HP, ya kan, dan gitu kalian masuk di bagian akun. Buat yang punya paket branding, kalian bisa atur atau kontrol warna dari website kalian di situ. Semudah itu. Misalkan hari ini mau hijau, besok mau merah, ya kan? Atau mau sesuaiin dengan hari-hari besar lainnya, ya kan, sesuai misalkan kalau misalkan hari apa, kalian sesuaiin warnanya dengan hari itu, kayak gitu kan. Jadi orang nggak bakal bosan sampai ke website kalian. Oke, masih ada 7 menit. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nanti 5 menit lagi saya bakal tutup supaya teman-teman juga bisa mulai nikmatin waktu weekendnya ya. Kita kan sudah masuk masa new normal. Nah, di sini saya mungkin kasih ingat, jangan lupa untuk tetap stay safe ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa protokol COVID juga tetap dijaga supaya istilahnya kita berkontribusi untuk membantu pencegahan dari virus yang nggak beres-beres ini ya. Atau minimal kita sama orang-orang yang kita cintai nggak bakalan ketularan. Oke, jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga daya tahan tubuh kalian. Oke, ada pertanyaan lagi dari One New H ya. Saya memang jual pulsa, tapi kalau saya transaksi sampai 200 transaksi kan banyak.
Ada yang lebih murah dari bank pulsa 5.000, dari bank 500, terus saya jual 7.000, kan selisih jauh dengan Indo HP. Maksudku biar banyak yang gabung yang jual pulsa. Oke, thank you masukannya. Jadi intinya seperti ini, balik lagi ya untuk harga. Oke. Untuk masalah harga, misalkan kita mau debat 200-500 perak seperti ini ya, mau ada 1.000 orang bergabung dengan niat jualan pulsa, sekali lagi kita tekankan, fitur digital di Indo HP itu fungsinya untuk mempermudah rekan-rekan di sini. Oke, sebagai opsi tambahan, opsi lagi untuk teman-teman bisa mendapatkan penghasilan utama. Kenapa orang itu bisa jual 5.000 dari bank 500 perak segala macam seperti itu? Karena core bisnis utama dari yang Mas atau Mbak omongin ini, orang itu adalah emang pedagang pulsa. Dia bakal hunting namanya produk promo. Yang di Indo HP pun ada produk promo, cuman emang kita nggak proses. Ya kan? Produk promo itu banyak, simpati 5.000, mungkin ada yang 4.500, ya kan? Ada yang 5.000 atau mungkin di bawah itu juga ada produk promonya. Cuman dengan jumlah kuota mungkin nggak banyak, tapi cuma 20 paket, ada 30 paket atau 100 paket, dan itu istilahnya kalau misalnya kita sama-sama mau serius, itu kita bisa kondisikan. Tapi itu bukan jadi alasan bahwa harga beli 200 orang nolak gabung. Itu bukan jadi alasan yang menurut saya gitu kan. Kecuali saat Indo HP launching, oke, Indo HP tampil sebagai platform penyedia pulsa. Itu beda. Tapi Indo HP hadir sebagai penyedia platform dropship plus pelatihan yang bikin kalian bisa buka wawasan kalian setelah bergabung di Indo HP, dan kalian bisa langsung transaksi dengan modal paling minimal. Itu poin utamanya di situ. Kalau kita cuma fokus sama satu poin aja dan itu dijadiin sebuah permasalahan, kita nggak bakal berkembang, Mas. Ya, kita mesti think big, kita mesti berpikir besar dalam masalah ini, ya kan? Karena kalau cuma debat harga, menurut saya, sorry ya, mungkin nggak make sense aja ya. Kalau misalkan emang cuma udah 200-300, emang kalau dikaliin 1.000, yes bakal banyak gitu kan. Kalau emang itu target kita emang pulsa. Cuman pulsa ini pasti kita kembangkan, ya kan? Baik lagi saya bilang, harga kita live, setiap query, setiap transaksi itu query-nya live, harga per saat itu. Oke? Dan back end dari yang penyedia jasa pulsa kita juga bukan kacang-kacang. Jadi kamu bisa tes aja dari speed top up pulsa pun kalian bisa tes. Dan kita mengutamakan layanan. Oke? Layanan di atas harga. Karena kalau di sini kita cuma ngedebatin harga, ya sampai tahun 2070, 2030 atau 2040 itu nggak bakalan namanya beres. Tapi kita di sini sama-sama bergabung di Indo HP, tujuannya cuma satu. Kita mendapatkan pemasukan, kita menjadi berkembang, oke? Kita bisa sukses menjalankan bisnis ini dengan baik, kita mendapatkan ilmu lagi, ya kan? Selain itu, kita bisa benar-benar jadi dropship dan punya brand sendiri yang bisa kalian banggain. Itu target utamanya di Indo HP. Kenapa ada paket branding? Kenapa ada paket profesional? Karena kita pengen bangsa Indonesia, kalian semua di sini, mau UMKM, mau non UMKM, kalian tuh bisa jadi entrepreneur yang sukses. Itu target utamanya. Bukan jadi pengekor. Kalian bisa jadi leadernya, bisa jadi kepalanya. Kalau cuma mau jadi ekor-ekor untuk ikutin apa yang ada dari depan, bisa, ya silahkan aja. Cuma di sini Indo HP berharap semua mitra yang bergabung, makanya ada webinar, makanya ada training, itu supaya kalian bisa berkembang. Intinya seperti itu. Jadi kalau cuma debat 200 perak dikali 100.000 buat saya sih nggak make sense. Karena knowledge, pengetahuan itu nggak bisa divaluasi dengan materi. Oke, itu poinnya. Dan saya berharap teman-teman sini juga paham ya. Sorry nih agak gimana nih ngomongnya. Cuman saya paling bingung kalau orang udah debat masalah harga, bukan nggak mau debat, ya nggak make sense. Oke, sebelum closing, ini saya bakal kasih lihat satu proof ya. Proof, dan silahkan teman-teman nanti ambil kesimpulan dari situ ya. Saya bakal kasih lihat nih buat masnya juga atau mbaknya ya. Sini
Saya buka kasih lihat sebentar. Saya sebenarnya udah pernah kasih lihat ini ke teman-teman sebelumnya. Oke, kalau mau ada pertanyaan sambil kita tunggu sebelum closing, boleh tanya lagi ya. Masih di open ya, sebelum ini ditutup. Oke, kita bisa sama-sama lihat di layar ya. Sama-sama kita lihat di layar kita. Ya. Saya buka salah satu platform marketplace terbesar di Indonesia dengan pengguna 91 juta orang. Oke. Kita lihat salah satu produk handphone mid-range dan brand yang cukup terkenal. Oke. Kita bisa lihat di sini ada beberapa opsi harga. Ya. Ada 4,4, 4,3, 4,3, 4,5. Kok jadi naik ya? Ada yang 4,6. Nah, kita yang paling kiri ya. Yang 4,4 itu berhasil menjual 472 produk. Oke. 4,3 menjual 451 produk. Dan ada yang lebih murah lagi, 4,368 itu cuma jual 334 produk. Masyarakat itu sudah berevolusi. Ya, jadi kondisi itu kita lihat di sini harga murah yang menjamin produk kamu nomor 1 dan paling laku. Tapi layanan dan konten tambahan serta layanan tambahan yang akan didapat setelah kita menggunakan platform tersebut itu merupakan opsi utama orang bakal bertransaksi balik dengan kita. Itu merupakan kuncinya saat ini kalau kalian menguasai market di 2020 sampai 2021 dan selanjutnya. Pelayanan after sales dan fitur lainnya itu akan merupakan jadi bobot paling penting supaya transaksi kita itu bisa berhasil, bukan lagi harga. Ya. Nah, mungkin sampai sini aja. Oke, saya kira cukup clear. Mohon maaf kalau misalkan saya gimana-gimana, bukan maksud apa-apa, saya cuma pengen jelasin aja. Oke. Jadi jangan sampai ada yang masih debat masalah harga. Kecuali kita jual pulsa 5.000, jualnya 12.000, boleh lah, silahkan komplain. Oke, paling itu aja. Nanti buat teman-teman jangan lupa ya, nanti ada webinar lagi di hari Selasa dengan topik yang menarik lainnya. Dan kemungkinan kita akan coba venue baru di hari Selasa. Jadi siapa tahu teman-teman bakal lebih semangat dengan tampilan venue yang baru ya. Nah, nanti selanjutnya jangan lupa untuk follow Telegramnya Indo HP dan Instagram Indo HP. Oke, saya pamit dulu. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat. Jangan lupa stay safe dan jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download sekarang aplikasi Dropship nomor 1 di Indonesia. Memulai usaha dropship tanpa repot stok barang dan sewa tempat. Temukan di Google Play. Daftar dan bergabung di www.indohp.co.id. Indo HP, dropship profesional.